Ini adalah video beli Bitcoin di Pucuk episode yang ke-30. Gila, bener-bener nggak berasa ya. Berarti total kita udah 30 minggu konsisten nabung Bitcoin 10 juta setiap minggunya. Seperti biasa di episode kali ini gue akan update untuk porto nabung rutinnya dan juga akan belanja 10 juta lagi seperti biasa. Tapi sebelum kita update porto nabung rutinnya dan belanja lagi hari ini, gue pengen bahas sedikit tentang Bitcoin dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari channel kripto yang ada di Instagram. Yang pertama, Bitcoin itu kemarin udah sampai 66 sekian, 66.300 kalau nggak salah. Kalau untuk harga sekarang per video ini dibuat itu tanggal 28 September jam 11 malam itu ada di 65.500, lagi koreksi sedikit. Kayaknya kutukan kita di series beli Bitcoin di Pucuk ini udah hilang nih guys. Karena biasanya setiap gue beli, gue shoot, abis itu gue upload besoknya Bitcoinnya turun kan. Tapi ternyata udah 3 episode kita beli, abis itu kita shoot dan kita upload, Bitcoinnya nggak turun tapi malah naik. Jadi sebenarnya kita bukan dapat di Pucuk, kita malah dapetnya di bottom. Tapi nanti kita lihat setelah episode ke-30 ini di-upload ya. Semoga setelah upload Bitcoinnya nggak turun lagi dan lanjut naik, berarti kutukannya bener-bener hilang guys. Yang cukup menarik menurut gue tentang Bitcoin adalah cut rate udah 50 BPS, abis itu 3 hari lagi kita akan ganti candle monthly untuk bulan Oktober. Habis itu yang ketiga, Cici udah keluar, dia udah nge-tweet GM ya, good morning di X. Dan yang keempat, Bitcoin ini kita lihat udah sideways cukup panjang, cukup lama. Jadi sebenarnya ini bukan cuma di Bitcoin, tapi kalau kalian perhatikan beberapa aset kelas lain, mau itu pair forex, mau itu gold atau saham Indonesia misalnya, ketika harga cenderung sideways di range yang cukup lebar dan cukup lama, cukup panjang, misalkan tuh 3 bulan, 4 bulan, even 5 bulan, ketika breakout itu biasa rally-nya akan cukup jauh, upside-nya akan cukup jauh. Apakah ini akan terjadi di Bitcoin? Ya, let's see. Mungkin bisa ke 80, 85, even 90.000. Karena kalau kita lihat tahun ini masih ada 3 bulan lagi, masih ada Oktober, masih ada November, dan juga Desember. Tapi kalau untuk tembus 100.000 menurut opini gue pribadi agak berat ya. Tapi nanti di kuartal 1 tahun depan, 2025, itu ya sangat possible. Target gue masih sama di 120 sampai 150.000. Konservatifnya di 120.000 lah. Kalau di atas 150.000 itu udah bonus. Kalau menurut kalian Bitcoin bisa sampai ke berapa? Nanti coba komen juga di kolom komentar opini kalian dan juga tesis kalian seperti apa. Lalu kalau untuk altcoin gimana? Kalau menurut gue pribadi altcoin ini masih banyak banget yang diskon. Karena walaupun beberapa altcoin udah ada yang naik 20%, 30%, even ada yang 80-100%. Kalau kita pindah ke time frame weekly, mostly dari altcoin tersebut itu masih ada di bawah. Jadi kalau ke all time high aja, itu masih ada potensi upside yang sangat jauh. Mungkin masih ada upside 3x, 5x, even 10x. Jadi menurut gue untuk diversifikasi sedikit portofolio investasi kita ke altcoin ya nggak ada salahnya. Tapi balik lagi kalau gue udah 3-4 bulan belakangan ini, gue belum belanja altcoin sama sekali. Tapi untuk yang kemarin-kemarin seperti Render, CTK, dan lain-lain yang ada di portfolio, itu masih ada, belum gue jual sama sekali. Jadi ada juga tuh beberapa koin yang turun 90%, 80%, 70% itu juga gue masih hold gitu dari awal tahun. Kadang sebenarnya dilihat agak sakit dan agak lucu sih. Karena yang gue beli di Januari atau Desember tahun lalu, biasanya gue beli di $1 misalkan. Itu ada beberapa yang naiknya udah sampai $2, $3 udah beggar. Dan setelah bulan Maret, bulan April kelar, itu kan altcoin pada jatuh semua tuh. Pada turunnya gila-gilaan. Jadi bayangin dari floating profit 100%, 200%, ada yang sampai jadi BP, even ada yang sampai jadi minus 20% atau 30%. Jadi misalkan beli di $1, udah naik nih sampai $2,5 atau $2,5, ini turun lagi sampai di bawah $1. Dan itu gue ngerasain round trip banyak banget di altcoin karena kan gue sebar-sebar kan. Tapi udah gue hold aja karena memang nanti mau jual semuanya itu di tahun depan di 2025. Oke, sekarang gue mau jawab 2 pertanyaan nih dari channel kripto yang ada di Instagram gue. Berarti buat kalian yang mau join channel kripto ini ada di Instagram gue. Jadi basically kalian tinggal ke Instagram gue aja, ke profile gue. Habis itu klik yang subscription ini. Habis itu kalian tinggal klik subscribe aja. Untuk harga subscriptionnya itu cuman seharga segelas kopi doang. Lalu apa yang kalian dapat? Kalian bisa tonton semua eksklusif konten yang ada di IG Reels. Dan juga kalian bisa dapetin insight-insight seputar kripto di channel kripto. Gue juga ada buatin akun trading modal $10.000. Untuk sekarang per hari ini setelah 2 mingguan saldonya udah ada di $12.000-an. Dan apa yang gue tradingin semua outlooknya gue share secara lengkap di sana. So kalau kalian mau belajar dan kalian mau dapetin insight-insight dari gue, silahkan join, cuman seharga segelas kopi aja. Oke, sekarang gue jawab dulu nih pertanyaan pertama dari Iskandar_12. Apakah Bitcoin suatu saat akan mencapai harga $1 juta? Nah sebenarnya bisa atau enggaknya, coba kita akan lihat dari market cap-nya dulu. Untuk sekarang market cap Bitcoin itu di sekitaran 1,3 triliun US dollar. Untuk gold kalau nggak salah ada di 18 triliun US dollar. Berarti kalau harga Bitcoin sekarang 65.000 dan mau naik ke 1 juta, itu berarti kurang lebih kali 16 ya. Kali 16 baru jadi 1 juta. Dan kalau 1,3 triliun US dollar itu market cap-nya dikali 16, berarti itu sekitar 20 triliun lebih. Yang artinya kalahin market cap emas sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya tahun depan bisa atau nggak 1 juta, menurut gue ya nggak mungkin. Tapi kalau kita ngomongin 2030, 2032, even 2036 nanti, menurut gue arahnya ya akan ke sana, possible banget. Karena kita berbicara long term game masih ada 10 tahun lagi. Yang tentunya market cap emas kan nanti juga naik kan. Jadi bisa jadi nanti emas di nomor 1, Bitcoin nomor 2, atau sebaliknya Bitcoin yang di atas, emas yang di nomor 2. Jadi kalau untuk jangka panjang ya menurut gue realistis. Tapi kalau ngomongin $1 juta di tahun depan ya menurut gue nggak bisa. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Pertanyaan kedua ini dari Ella Siaboy.
perkiraan potensi BTC akan turun dalam lagi atau enggak kok? Jujur ini agak sulit dijawab sih sebenarnya. Karena nggak bisa dibilang nggak mungkin ada flash dump. Bisa aja tiba-tiba hari ini atau besok pagi tiba-tiba ada wick gitu sampai 60.000 atau 58, ya itu possible aja. Tapi kalau analisa objektif menurut gua, koreksi wajarnya ke area 64 sampai 63 lah. Dan mentok-mentok mungkin wicknya sampai 62 dan 62 ini harus dijaga. Tapi kalau 62 ini sampai break, dia lanjut turun atau sideways pelan-pelan ke 61, 60, nah menurut gua mungkin bisa balik lagi ke 55 atau 54. Dan akhirnya ranging lagi, sideways lagi di range yang cukup lebar, yaitu 55 sampai 65k. Tapi best skenario-nya sih menurut gua kalau misalnya retest ke 64 ya atau 63 500, itu jadi area yang cukup menarik untuk kita tambah lagi. Atau even kalau mau antisipasi ada wick sampai 62 atau 61 500, kita bisa coba antri juga, limit order juga di 62 dan 61 500. Kalau gue pribadi sih karena kebetulan gue ada cash, gue ada bid lagi di 63 dan juga 62 500. Dan di 64 gue juga pengen beli sebenarnya, tapi gue belum taruh limit ordernya. Mungkin gue akan beli manual pakai market order nanti kalau misalnya tiba-tiba harganya kesentuh. Karena di kondisi market kayak sekarang 1000 poin, 2000 poin ya itu sangat dekat. Mungkin kalian bisa lihat di chart kemarin aja 66 300 dan sekarang udah balik 65 500. 800 poin itu jadi deket banget. Tapi buat kalian yang view-nya jangka panjang, menurut gue nggak usah gitu pusing sih. Karena ini udah good sign banget. Kita tinggal tunggu aja. Entah di bulan Oktober atau November harusnya pumping dan Bitcoin bisa all time high lagi. Dan jangan ketinggalan Ethereum ya, harusnya nyusul juga. Oke, gue udah kebanyakan bacot. Sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutin kita. Dan kita juga akan belanja lagi hari ini. Oke, gue udah sama screen record. Kalian bisa sama-sama lihat di layar di sebelah sini. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya. Ada di 0,28 sekian Bitcoin. Atau nilainya sekitar 280 jutaan. Ini dari episode 29 ya. Berarti sebelum belanja hari ini. Dan sekarang langsung aja kita ke bagian perdagangan. Wah, Bitcoinnya nggak sampai 1 miliar nih. 996 nih. Masih under 1 miliar. Berarti kalau kita beli 10 juta masih dapat 0,1 nih. Masih aman. Langsung aja kita pakai di sini order pasar biar cepat. Kita masukin seperti biasa 10 juta. Ini saldonya masih ada 70 juta. Berarti masih cukup untuk 7 episode ke depan. Oh sorry, 6 episode lagi. 10 juta kan kita pakai di sini. Kalau udah langsung kita pencet aja yang beli BTC. Oke, udah berhasil. Kita cek di riwayat pemesanan. Nah, ini dia kita udah berhasil beli. Total Bitcoin yang kita dapetin hari ini ada di 0,01 sekian Bitcoin. Di harga 996.700.000 sekian. Kita sekali lagi balik ke bagian wallet. So, per episode 30 ini kita udah punya 0,29 sekian Bitcoin atau total rupiahnya senilai 290 jutaan. Ini Bitcoin udah naik aja gue masih rugi 10 juta nih ya. Kan episode 30 berarti total 30 kali 10 juta udah modalnya 300 juta. Tapi di sini masih 290 juta nih, berarti masih floating loss 10 juta. Tapi nggak apa-apa, perjalanan kita masih panjang. Kita akan konsisten, nabung terus, dan share secara transparan ke kalian. Jadi kalau misalkan ada yang bilang influencer hilang pas market lagi down, ya coba kalian perhatikan sendiri gue hilang atau enggak. Itu setiap minggu loh gue shoot, gue beli ya, mau itu di 1 miliar waktu itu, di atas 1 miliar, pas dia lagi turun ke 900 juta, ke 800 juta. Mungkin orang-orang udah pada lemes, lihat porto merah. Gue tetap update secara transparan kan untuk porto nabung rutin ini. Karena gue bodo amat gitu, mau Bitcoin turun sampai 40.000, 30.000 pun ya, gue akan tetap beli. Jadi bukan cuma munculnya pas market lagi hype doang, bukan cuma munculnya pas market lagi naik doang. Semoga series ini bisa memberikan perspektif baru ke kalian dan kalian bisa dapetin pelajaran baru bahwa investasi itu yang membosankan dan yang mahal harganya yaitu konsistensi kita dan kedisiplinan kita. Karena biasanya pas harga cenderung turun, kita itu udah males beli lagi. Atau kita udah mulai fear, kita udah mulai takut. Dan sebaliknya, pas market lagi rally, malah kita pengen beli terus. Tapi seharusnya sebagai investor yang bijaksana, kalau aset kelasnya bagus dan harganya turun ya berarti diskon. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di Pojok.